Halo semuanya, di penjelasan kali ini kita bakal masuk ke kepalanya para peneliti dan ngeliat gimana sih cara mereka kerja layaknya detektif data. Gini, bayangin kalian punya ribuan titik data berupa deretan angka di layar komputer. Gimana caranya kalian nemuin cerita di balik angka-angka itu? Angka emang bisa ngasih tahu kita kalau dua hal terjadi barengan. Tapi tugas detektif yang sebenarnya adalah nyari tahu apa iya yang satu benar-benar nyebabin yang lain. Nah, itu dia dilema utama yang bakal kita bedah hari ini. Pertanyaan besarnya, gimana kita bisa yakin suatu hal benar-benar nyebabin hal lain kalau kita cuma pasif ngamatin dan nggak ngelakuin eksperimen langsung di dunia nyata? Misalnya nih, kita lihat data yang nunjukin kalau orang yang rajin olahraga cenderung lebih kaya. Terus, apa iya olahraga bikin orang jadi kaya? Atau jangan-jangan ada faktor lain di baliknya? Memecahkan misteri observasional kayak gini nih yang bakal jadi fokus utama kita. Oke, mari kita kenalan sama alat utamanya. Namanya model jalur atau path model. Ini bukan cuma diagram biasa loh. Buat para detektif data, ini tuh ibarat papan cerita atau storyboard mereka. Jadi daripada pusing liatin deretan rumus matematika yang panjang-panjang, model jalur ini ngemungkinin peneliti buat ngegambar garis dan panah yang ngehubungin berbagai variabel. Intinya, alat ini ngubah persamaan regresi yang ruwet jadi peta visual yang jauh lebih elegan dan gampang dipahami. Biar kebayang, ini rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dari misteri sebab akibat data, terus bahas visualisasi lewat model jalur, lanjut ke studi kasus stratifikasi sosial, logika intervensi, trik variabel dummy, dan terakhir kita tutup dengan asumsi teori bukan bukti. Bagian 1, misteri sebab akibat data. Tantangan mendasar dalam studi observasional. Kalau kita perhatikan konsep diagram dasar ini, panah-panah yang digambar itu sebenarnya mewakili asumsi kita soal arah sebab akibat. Katakanlah, kita berasumsi X mempengaruhi Y, dan X juga mempengaruhi Z. Nah, kalau kita naikin nilai X, panah ini memprediksi persis gimana Y bakal merespons. Serunya lagi, diagram ini bisa ngebedain efek langsung dan nggak langsung. Jadi, X bisa aja ngefek ke Z secara langsung, atau malah muter dulu lewat Y. Rapih banget kan? Tapi gimana kalau kita terapin konsep matematika ini ke kehidupan manusia beneran? 3. Studi kasus stratifikasi sosial. Menghubungkan matematika dengan realitas manusia. Biar benar-benar dapat feel tentang seberapa kuat alat ini, kita coba tarik mundur ke studi klasik dari Blau dan Duncan di tahun 1967 soal struktur pekerjaan di Amerika. Ada satu pertanyaan mendasar yang bikin mereka bikin model matematis ini. Waktu itu, banyak ahli mikir kalau masyarakat itu sangat kaku. Mereka percaya kalau latar belakang ayah itu bakal ngunci atau nentuin seluruh lintasan jalan hidup seseorang ke depannya. Nah, Blau dan Duncan pengen ngetes teori ini pakai data yang nyata, bukan cuma sekedar nebak-nebak asumsi. Kita coba ikutin perjalanannya bareng-bareng. Peneliti ngelacak aliran kehidupan ini lewat variabel yang berurutan secara waktu. Mulai dari pendidikan dan pekerjaan ayah di awal, terus menjalar ngebentuk pendidikan si anak, lalu pekerjaan pertamanya, sampai akhirnya ngeliat di mana anak itu berada saat ini. Benar-benar kayak ngikutin fase kehidupan ya. Terus model ini ngunci semua variabel kehidupan tadi ke dalam satu kerangka yang utuh. Kelihatannya emang kompleks, tapi tiap panah itu bawa angka yang disebut koefisien jalur. Angka-angka inilah yang ngukur seberapa kuat sih satu langkah hidup kita ngedorong langkah selanjutnya. Hebatnya, model ini bisa misahin seberapa besar pekerjaan seseorang saat ini yang murni karena dorongan latar belakang ayahnya sebagai efek langsung, dan seberapa besar yang murni hasil dari pendidikannya sendiri sebagai efek nggak langsung. Ini benar-benar mahakarya pemetaan sosial pada masanya. Tapi tunggu dulu, dari semua panah yang ruwet itu, coba perhatiin angka yang satu ini. 0,753. Ini adalah standar deviasi buat pekerjaan anak saat ini yang nggak bisa dijelasin sama modelnya. Dan asal tahu aja, angka ini tuh gede banget. Artinya apa? Artinya, biarpun kita tahu persis siapa ayah seseorang dan apa pendidikannya, sebagian besar pencapaian orang tersebut ternyata masih ditentuin sama hal-hal di luar itu. Bisa jadi peluang, kerja keras, atau variabel misterius lainnya. Secara matematis, ini ngebuktiin kalau sistem saat itu sebenarnya punya mobilitas tinggi, dan nasib manusia sama sekali nggak dikunci kaku sejak lahir. 4. Logika intervensi, jadwal respons. Logika mendalam di balik panah-panah ini. Kalau dipikir-pikir, kalau kita cuma pasif ngamatin tanpa ngotak-ngatik apapun, terus logika apa dong yang ikat garis-garis kausal ini? Rahasianya ada di perbedaan krusial ini. Ada beda yang lumayan jauh antara cuma ngamatin alam semesta bekerja apa adanya, sama ngintervensi, ibarat kita sendiri yang muter-muter tombol semesta itu. Ajaibnya, model jalur ngeklaim bisa memprediksi sisi kanan yang sifatnya intervensi, padahal data yang kita punya cuma hasil dari ngamatin di sisi kiri. Kok bisa?
Nah, ini semua berkat apa yang disebut jadwal respons atau response schedules. Jadwal respons ini sebenarnya adalah asumsi teoretis kita. Bayangin aja alam semesta ini kayak sebuah mesin kotak statistik. Kita berasumsi gini, kalau saya putar tombol X di kotak ini, maka hasil Y pasti bakal berubah sebesar nilai tertentu, tanpa peduli hal lainnya. Jadi, panah-panah yang ditarik itu pada dasarnya adalah klaim bahwa mesin hipotetis ini benar-benar nyata dan kerjanya sangat stabil. 5. Trik kualitatif variabel dummy. Kita lihat gimana cara menerjemahkan kehidupan menjadi angka. Persamaan-persamaan ini kan butuh angka biar bisa dihitung, ya kan? Kalau kita masukin tahun pendidikan, itu gampang banget, karena emang bentuknya angka. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngukur sesuatu yang bukan angka? Nah, peneliti punya trik yang super cerdas buat ini. Dan tenang aja, namanya emang variabel dummy, tapi bukan berarti variabel ini bodoh ya. Mereka cuma ngeringkas kerumitan identitas kita jadi sekedar angka 0 dan 1. Gini loh logikanya. Kalau kita mau masukin faktor kayak apakah seseorang itu sekolah di sekolah umum atau sekolah Katolik, atau apakah mereka laki-laki atau perempuan, kita kan nggak mungkin masukin teks ke dalam rumus aljabar. Disinilah variabel dummy beraksi sebagai placeholder kuantitatif. Angka 1 itu ibarat saklar nyala atau on, yang nandain atribut itu ada, dan 0 itu berarti mati atau off. Trik sesimpel ini bikin model bisa mulus banget masukin pengalaman kualitatif manusia ke dalam perhitungan matematika yang kaku. 6. Asumsi teori causal bukan bukti. Ini dia plot twist atau kejutan dalam inferensi causal kita. Jadi, poin krusialnya ada di sini. David Friedman, penulis buku teks referensi kita, ngasih peringatan yang tegas banget. Model jalur yang kita gambar itu sebenarnya nggak punya kekuatan magis buat otomatis nemuin kausalitas dari deretan data. Sama sekali nggak. Kausalitas itu datangnya dari asumsi teori yang ada di kepala sang peneliti sejak awal yang kemudian divisualisasikan lewat panah-panah tadi. Komputer tuh cuma bantu ngitung estimasi ukurannya berdasarkan asumsi yang kita masukin. Artinya, kalau dari awal asumsi kita udah salah, maka yang kita dapat dari model itu cuma sekedar ilusi sebab akibat aja. Pada akhirnya, matematika sekeren dan serumit apapun nggak akan bisa nyelamatin logika dasar yang rapuh. Beda materi kita hari ini ngingetin satu hal yang sangat penting. Jadwal respons, koefisien, dan panah-panah visual itu pada akhirnya cuma sekedar alat buat nguji teori. Jadi, pertanyaan gedenya sekarang balik lagi ke kita. Sebelum kita sibuk narik-narik panah tebal di antara variabel data, udahkah kita benar-benar mahamin fenomena aslinya di dunia nyata? Pertanyaan ini pasti bakal ngubah cara kalian melihat setiap publikasi data mulai dari hari ini. Terima kasih udah ikut ngebedah data bareng saya, sampai ketemu di sesi penjelasan berikutnya ya.